Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan terambil dari Filipi pada pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita pada hari ini sebagai mengingatkan juga. Sebagai mengingatkan bahwa sebenarnya ini nasihat yang disampaikan kepada jemaat di Filipi yang juga menjadi nasihat bagi kita. Karena memang didapati di dalam jemaat di Filipi itu ada dua ibu, Euodia dan Syntyche. Mereka ini beda paham, beda pendapat di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam kegiatan pekabaran Injil atau dalam hal-hal yang lain. Bagaimana cara menginjil, bagaimana mereka harus melakukan pelayanan kepada umat, kepada jemaat dan seterusnya. Nah, karena itu diberi nasihat kepada mereka supaya sehati sepikir dan mereka bersama-sama berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biar cara kita berbeda-beda, tetapi bagaimana caranya supaya kita dapat terus melayani dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan setiap orang bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam iman dan mereka bertumbuh dalam kasih karunia, mereka hidup dan berbuah-buah imannya kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam semua hal itu maka ada nasihat yang diberikan melalui Rasul Paulus. Tuhan mengingatkan kepada mereka bersukacitalah. Jadi hal yang penting dalam kehidupan ini adalah bersukacita. Bagi kita juga semua, apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, ayat ini menyatakan bersukacitalah. Marilah kita membangun sukacita. Di dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau hati kita bergembira, kita dapat bersukacita dan sukacita sorgawi menjadi milik bagian kita. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menjadi indah dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pesan Tuhan bagi kita adalah bersukacitalah. Biarlah kita semua menghadapi seluruh kegiatan kehidupan kita, pelayanan kita, seluruh aktivitas dan apapun yang menjadi serangan-serangan dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, maka sekali lagi sambutlah itu dengan bersukacita. Maka ayat ini pada ayat yang keempat berkata bersukacitalah senantiasa. Selanjutnya pada ayat yang kelima tadi dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini penting bagi kita supaya setiap orang menyatakan kehidupan mereka, kehidupan kita semua untuk berkenan kepada Tuhan. Janganlah ada yang mencari kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah kita semua mementingkan kepentingan-kepentingan yang lain juga, memperhatikan kebutuhan orang lain juga, memperhatikan kepentingan orang lain juga, sebab Tuhan sudah dekat. Itu penting sekali supaya dengan demikian setiap orang bergembira, setiap orang merasakan damai sejahtera, sukacita, dan setiap orang merasakan diberkati dan ada hal-hal yang indah, yang spektakuler terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah seluruh kebaikan hati kita, isi hati kita, rancangan-rancangan yang kita rancangkan, perbuatan-perbuatan kita lakukan diketahui semua orang dan Tuhan sudah dekat. Semuanya menjadi baik dan menjadi indah. Ini yang penting dalam skala kehidupan pelayanan kita. Selanjutnya pada ayat yang ke-6. Lalu ayat ini mengatakan janganlah khawatir akan apapun juga, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa
Biarlah kita sampaikan segala kebutuhan kita kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab Tuhan mengabulkan setiap doa, cepat atau lambat. Tuhan tahu untuk mengabulkan segala doa dan Dia tidak akan berlambat-lambatan untuk mengabulkan setiap doa kita. Sebab itu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Sekali lagi, biarlah seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, penghidupan kita, rencana kita, rancangan ke depan, apa yang mau kita kerjakan dan kita lakukan, kita bawa semua itu dalam doa kepada Tuhan. Dan sekali lagi, di dalam semua jawaban yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada kita, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, pengabulan doa yang Tuhan nyatakan kepada kita, jangan lupa Tuhan katakan lewat Rasul Paulus mengucap syukur. Sebab itu penting. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tuhan kita terima kasih. Dan kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita puji Dia dengan semua itu. Kita muliakan Tuhan dengan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada kita. Maka ayat yang ke-7 mengatakan, damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jikalau kita hidup di dalam sukacita, lalu seluruh kebaikan-kebaikan di dalam hati kita tercermin dalam seluruh kehidupan kita, lalu kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga yang akan kita hadapi, yang akan kita perlukan dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan kita sampaikan itu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan kita, lalu kita mengucap syukur atasnya, maka disempurnakan dengan damai sejahtera dari Allah akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah kita melakukan hal-hal ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita akan mengalami damai sejahtera jauh melebihi pengertian akal manusia. Damai yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam hati dan pikiran kita menjadikan pikiran dan hati kita tenang, tentram. Dan semua itu kita nyatakan di dalam kepercayaan diri kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, itu akan membuat hati dan pikiran kita tenang, damai dan sejahtera. Dan inilah berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun ketenangan, kedamaian itu penting bagi kita dalam kehidupan ini, menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang, kita terus bekerja, kita terus melayani, kita terus memberitakan firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah, jangkau jiwa-jiwa, kosongkan neraka, dan kita buat sorga penuh. Biarlah banyak orang diselamatkan oleh Tuhan dan masuk sorga, jangan masuk neraka. Kita ingin semua mengalami kegembiraan, kebahagiaan, dan bersyukur kepada Tuhan sebab Yesus Kristus sudah datang untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukum dosa dan maut. Biarlah setiap orang diberkati oleh Tuhan, dikasihi, keluarga demi keluarga, anak-anak semua keturunan diberkati oleh Tuhan tanpa terkecuali. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah datang di dalam kehidupan kita, di dalam kekuatan kuasa rohnya yang kudus, memelihara hati dan pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita dengan segala kerendahan hati mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua kebaikan dan kasih setiamu. Biarlah kami tetap bersuka cita dan biarlah juga isi hati kami dan kebaikan-kebaikan yang dalam diri kami diketahui semua orang sebab Engkau sudah dekat. Dan seluruh keperluan kami tidak perlu khawatir dengan segala kehidupan kami. Kami bawa semua ke dalam doa kami kepadamu ya Bapa di surga dengan segala ucapan syukur yang telah Tuhan nyatakan sebagai jawaban dan pengabulan doa kami. Dan tinggallah damai sejahtera-Mu bagi kami sekalian yang untuk memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami senantiasa sampai Tuhan datang maranatha. Segala puji syukur bagi Tuhan dan Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Biarlah semua kita terus diberkati Tuhan. Sampai jumpa dalam pelayanan firman berikutnya. Amin.